Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia sekali. Suara Rakyat kembali menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas terkait DPRD minta pemerintah kota Surabaya meningkatkan belanja modalnya. Dan tentu saja sudah ada bersama saya Ibu Aning Ramawati selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Assalamualaikum Bu Aning, apa Waalaikumsalam warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Kalau ketemu Mbak Kety itu selalu bahagia, semakin segar. Alhamdulillah. Ibu Ani juga kelihatan sehat dan segar loh Bu. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Iya Bu Ani dan Sobat Lentera, kita ketahui bahwa DPRD Surabaya ini menyoroti belanja modal pemerintah kota Surabaya pada tahun 2022. Ternyata ini baru 18%, tidak sampai di angka yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang APBD. Nah, sejak 2022 ini ada undang-undang anyar yang mengatur dapur pemerintahan daerah. Undang-undang yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 berkaitan dengan belanja modal pada daerah. Untuk itu kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara Perubahan. Bu Aning, kalau kita lihat sendiri ini kan kita ngomongin masalah meningkatkan belanja modal. Nah, alasan DPRD Surabaya ini mendesak pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan belanja modal di tahun 2023. Apakah karena memang target sebelumnya 2022 ini karena memang belum semuanya, hanya 18%. Bagaimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Iya. Jadi kalau kita bicara belanja modal itu kita bicara postur APBD secara keseluruhan gitu ya. Kalau kita lihat kan APBD Kota Surabaya sebagai kota metropolis ya, itu 2023 11,3, 2022 ini kebetulan DPRD Kota Surabaya dengan pemerintah kota sedang membahas LPJ yang memang minimal 6 bulan, maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran selesai itu harus sudah clear gitu ya, sudah selesai dibahas DPRD Kota Surabaya dan pemerintah kota. Nah, alhamdulillah dari pembahasan di tahun 2022 setelah LKPJ sekarang LPJ itu memang belanja APBD Kota Surabaya, kalau APBD tahun 2022 10,6, kita melihat yang paling kita kritisi kenapa kok belanja modal, karena belanja modal ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Belanja modal ini yang langsung terkait dengan hajat hidup orang banyak, kesejahteraan masyarakat, sehingga kenapa di Undang-Undang HKPD hubungan pemerintah pusat dan daerah itu langsung diatur minimal 40%. Jadi minimal bukan maksimal 40%, tapi minimal 40%. Yang harus terserap ya Bu ya? 40% dari APBD harus berupa belanja modal dan terserap. Cuman kalau bicara masalah serapan ini kan tergantung dari kinerja dari pemerintah kota Surabaya. Nah, kalau kita melihat belanja modal di pemerintah kota Surabaya, kemarin kita kritisi betul 18% dari APBD Kota Surabaya itu nilainya 1,9 triliun. Nah, ini merupakan satu, kalau di Undang-Undang HKPD itu dikasih kesempatan 5 tahun sejak diundangkan. Ini 2022, berarti 2023, 24, 25, 26. Itu maksimal harus 40%. Makanya kemarin kita minta kepada pemerintah kota pentahapannya harus jelas. Kenapa kok seperti itu? Kita kritisi betul, ternyata di Surabaya ini masih menyisakan banyak PR. Masih apa saja tuh Bu PR-nya Bu? Jadi kalau kita bicara belanja modal yang paling bersentuhan dengan masyarakat, pengendalian banjir ya. Nah, meskipun 2021 ke 2022 belanja modal untuk pengendalian banjir ini meningkat, namun tidak signifikan dengan 40% diwajibkan oleh pemerintah pusat dari 18%. Jadi contoh drainase ya, saluran irigasi, saluran drainase, gorong-gorong, kemudian rumah pompa, segala sarana prasarana untuk pengendalian banjir itu nilainya masih sangat kecil. Jadi kalau kita Dinas Sumber Daya Air, DSDABM, kalau dulu PU itu 1,3 anggaran gitu, 1,3 anggaran untuk belanja modal dari 1,3 itu sebetulnya serapannya sudah bagus, 93% terserap. Tapi kan nilainya kecil dibanding 10,6 triliun dari APBD Kota Surabaya. Itu yang
dinas di SDABM. Belum kita bicara di dinas perhubungan, ya dinas perhubungan. Dinas perhubungan kita bicara tentang apa? Transportasi. Transportasi itu milestone-nya sampai dengan 5 tahun kebutuhan bus yang kita sebut trunk dan kebutuhan feeder yang masuk ke kampung-kampung itu sudah harus selesai. Namun kenyataannya berapa anggaran transportasi massal untuk Kota Surabaya dari APBD? 0,7%. Hanya 0,7%. 0,7%. Artinya ini tidak maksimal ya Bu ya? Sangat tidak maksimal. Sehingga kalau di kota-kota lain luar biasa ya, Semarang sudah semakin maju seperti itu, anggarannya kalau dari persentase dinas perhubungan dia 80% dari dinas perhubungan, bukan dari APBD Kota Semarang 80%, tapi dari APBD Kota Semarang dia capaiannya luar biasa, bisa sampai 20% untuk transportasi massa. Nah, sementara Surabaya masih sangat kecil. Ini kita bicara modal di dinas perhubungan, di dinas sumber daya air atau PU kita dulu sebut, itu yang krusial. Mbak Kety kalau melihat di kota Surabaya macet nggak? Macet. Nah, macet itu di samping berhubungan dengan regulasi transportasi, moda transportasi massal, kemudian berhubungan dengan jumlah transportasi massal juga jalan. Kita lihat di Joyoboyo itu ya, TIJ itu setelah dilebarkan tambah macet Bu, volume kendaraannya semakin banyak Bu. Karena regulasinya belum ada. Regulasinya belum ada. Dan transportasi massal kita karena modal yang diberikan sedikit akhirnya kan kurang gitu kan. Nah, jadi maksudnya itu kita bicara di beberapa dinas yang memang kebutuhan belanja modalnya luar biasa. Itu belum di dinas-dinas yang lainnya. Jadi memang postur APBD ini betul-betul harus diberikan pentahapan yang jelas sehingga belanja modal ini nanti bisa signifikan sampai 40%. Kalau Anda melihat sendiri nih dari Komisi C sendiri melihatnya, pengamatannya kenapa sih, faktor utama apa yang akhirnya membuat pemerintah Kota Surabaya ini tidak memaksimalkan anggaran modal ini Bu, APBD yang sudah didok oleh DPRD Kota Surabaya nih Bu? Iya, yang pertama begini, kita paham berapa tahun ya kita pandemi itu, 3 tahun pandemi, semua alokasinya lebih banyak kepada penanganan pandemi begitu COVID ya. Pandemi COVID. Nah, kemudian yang kedua, untuk belanja modal itu lebih banyak di infrastruktur pembangunan, sehingga layernya layer ketiga. Fokus hak dasar, fokus kewajiban pemerintah kota terkait dengan pendidikan, kesehatan itu masih butuh penyerapan yang luar biasa, sehingga menuju ke sana. Namun kita ini sudah sangat memahami pendidikan, kesehatan dengan kondisi yang seperti itu saat ini ya, tinggal beberapa langkah saja selesai karena UHC juga sudah hampir 100% gitu, sudah tercover oleh APBD. Nah, yang perlu diefisiensikan adalah belanja operasi. Belanja operasi yang di situ nanti menyangkut belanja pengadaan barang dan jasa begitu ya. Mamin dan yang lain-lain yang itu perlu diefektivitaskan, dan sisi lain pendapatan juga harus dinaikkan, target tidak tercapai. Pendapatan harus ditingkatkan, target tidak tercapai ya Bu ya. Efisiensi juga perlu diperkuat. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bu Ani, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera masih bersama kami di Suara Rakyat Suara Perubahan dan kita masih bersama dengan Ibu Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas terkait DPRD minta Pemkot Surabaya meningkatkan belanja modal. Nah Bu Aning, kalau tadi sudah dijelaskan beberapa faktor yang memang berpengaruh dalam belanja modal dari pemerintah Kota Surabaya terkait APBD yang sudah didok oleh pemerintah Kota Surabaya di tahun 2002 lalu ini hanya sampai 18%. Nah, kalau kita lihat lagi belanja modal sepanjang 2022 ini masih di angka 18%, artinya belanja modal Pemkot ini jauh dari ketetapan dalam Undang-Undang 1 2022. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Aning. Ya, jadi memang undang-undang yang baru ini memberikan kesempatan kepada daerah, APBD, daerah untuk bisa mencapai 40% itu dengan pentahapan 5 tahun sejak diundangkan. Sehingga nanti diharapkan selama 5 tahun itu pemerintah kota bisa membuat, ini kan nanti RPJMD pemerintah kota Surabaya 2021 sampai 2026. Jadi 2022 itu tahun pertama pelaksanaan RPJMD Wali Kota Surabaya yang baru. Sehingga dari RPJMD itu nanti kita bisa menguatkan di RKPD dan rencana tahunannya terkait dengan belanja modal. Sehingga pentahapan 5 tahun ini nanti prioritas wali kota sesuai dengan visi misi itu nanti yang akan kita kuatkan. Contoh misalnya begini, masyarakat saat ini sering berteriak-teriak terkait dengan banjir di pemukiman. Kalau di pusat kota barangkali ya, kalau di pusat kota kita melihat Mbak Kety di pusat-pusat kota sekarang full pembangunan di mana-mana ada box culvert. Itu dalam rangka mengejar supaya di area jalan-jalan protokol itu tidak banjir. Nah, sementara untuk yang di permukiman di saluran-saluran lingkungan itu masih keluhan masyarakat itu luar biasa. Makanya kemarin kenapa wali kota menyampaikan 2024 bebas genangan. Artinya apa? Fokus dari wali kota Surabaya sudah mulai bergeser ke area permukiman. Namun kalau kita hitung secara kasar gitu ya, secara kasar untuk menyelesaikan seluruh genangan di seluruh area permukiman untuk kasarnya bisa lebih dari 10 triliun, bahkan bisa mencapai 15 triliun. Padahal anggaran pengendalian banjir saat ini setiap tahunnya itu hanya sekitar setengah triliun. Artinya ini cuma berapa persennya dari total sekian ya Bu ya? Betul sekali. Sehingga kalau kita mau seiring selaras dengan Undang-Undang HKPD untuk meningkatkan sampai dengan 40% itu relate sekali. Kalau kita pentahapan nanti di tahun 2023 perubahan kita tambah belanja modalnya untuk pengendalian banjir di prioritas titik kendali banjir itu modal itu bisa bertambah luar biasa banyak. Kemudian juga di rumah pompa. Jadi rumah pompa itu masih juga kita lihat berdasarkan SDMP masih banyak di permukiman yang membutuhkan rumah pompa. Padahal rumah pompa itu mahal. Satu rumah pompa bisa sampai 11 sampai dengan 40 miliar, 13 sampai dengan 40 miliar satu rumah pompa. Sehingga memang Surabaya ini kalau mau aman, nyaman, bebas banjir, itu juga anggaran modalnya harus diperbesar. Artinya tidak hanya sekedar yang 1, sekian triliun gitu ya Bu ya. Betul. Artinya harus semuanya. Karena penanganan karena yang utama bukan hanya sekedar penanganan banjir begitu Bu. Iya betul. Jadi begini, kalau kita bicara pengendalian banjir itu nanti alhamdulillah sekarang kita sedang Komisi C menjadi pansus penyerahan prasarana sarana utilitas. Nah, ini terkait dengan aset Pemkot. Kita belum bicara aset loh Mbak, bicara modal kita. Asetnya Pemkot itu sekarang 51 triliun. Waduh, luar biasa banyak. Iya, luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang modal itu dibandingkan dengan aset pemerintah kota yang 51 triliun, itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Pengelolaan aset ini harusnya bisa memberikan pemasukan yang luar biasa untuk penambahan modal di kota Surabaya gitu kan, hasil dari pengelolaan aset. Nah itu yang makanya kenapa kita minta pemerintah kota untuk betul-betul meningkatkan belanja modal ini karena masih banyak PR yang belum terselesaikan. Masih banyak PR yang belum terselesaikan. Dampak belanja modal jika tidak dimaksimalkan oleh Pemkot itu seperti apa Bu? Jangan dijawab dulu karena usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih bersama Ibu Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, dan kita masih menyoroti DPRD minta Pemkot Surabaya tingkatkan belanja modal dan memang tidak hanya sekedar harus 18%, tapi memang harus meningkatkan belanja modal yang sudah disediakan. Nah, dampak belanja modal jika tidak dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Surabaya, langsung saja kita tanyakan ke Bu Aning. Bu Aning, kalau tidak maksimal ini nanti apa yang akan terjadi nih Bu? Kalau tadi kan memang harusnya kalau pengendalian banjir aja harus ada rumah pompa aja berapa begitu ya. Nilainya sekian, misalnya 4 triliun aja masih kurang gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau belanja modal ini tidak ditingkatkan secara signifikan, maka sebetulnya berdampak pada satu, PAD juga mungkin tidak akan meningkat. Kenapa? Karena begini, saya contohkan saja tentang moda transportasi. Transportasi massal itu sebetulnya urat nadi ekonomi Kota Surabaya. Surabaya masih menyisakan 25 titik kemacetan. Saya contohkan di radial route yang sekarang JLDB itu kita anggarkan 40 miliar untuk pembebasan lahan yang dipakai untuk jalan. Nah, ketika itu dilakukan, maka akses di situ, kemacetan yang ada di situ akan terurai. Sehingga arus mobilitas lalu lintas dan Surabaya, pertumbuhan ekonomi tertinggi di atas provinsi dan nasional, penyumbang kontribusi terbesarnya dari perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa ini mau tidak mau transportasi massal menjadi tulang punggung. Ya, ketika masyarakat mengalami kemacetan dan yang lain-lain, maka ini akan mengganggu keamanan, kenyamanan dari proses perdagangan barang dan jasa. Belanja ya Bu. Sehingga betul, makanya ketika kita meningkatkan modal untuk apa? Kalau di situ belanja modal dikeluarkan sampai nanti ini multi-use tahun 2023 belum dianggarkan untuk yang 100 miliar untuk yang separuh radial route. Ketika itu tidak dianggarkan, dampaknya apa? Kemacetan di sana tidak terurai. Dampaknya apa? Kembali ke PAD juga akan berdampak juga. Pendapatan asli daerahnya akan berdampak. Kemudian yang kedua yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat di kalangan bawah itu adalah kenyamanan berada di Kota Surabaya. Kenyamanannya seperti apa tadi? Hampir setiap kali hujan, mungkin Surabaya aman di pusat kota, tapi di masyarakat yang ada di pemukiman-pemukiman itu mereka akan resah gelisah. Karena apa? Yang namanya banjir ini tidak terkelola dengan baik. Kemudian yang berikutnya, belanja modal itu bisa dilihat juga dari pengentasan ekonomi. Jadi yang namanya belanja modal di sini ketika masyarakat ada yang membutuhkan, ini saya kebetulan mendampingi beberapa kelurahan untuk bisa maju dan berdaya. Pengentasan kemiskinan pengangguran, mereka membutuhkan rombong misalnya. Rombong ini dikeluarkan dan itu menjadi modal dari pemerintah Kota Surabaya. Belanja modal ketika ini menjadi asetnya Pemkot Kota Surabaya. Nah, ini akhirnya apa? Pengendalian terhadap kemiskinan pengangguran juga terkendala gitu. Nah, jadi sebetulnya ketika kita bicara kenapa belanja modal kok didorong untuk naik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terkait dengan visi wali kota di tahun 2024 nanti, itu juga salah satu program unggulan dari wali kota Surabaya adalah menguatkan transportasi massal Kota Surabaya. Itu bicara menguatkan modal. Kalau kita ngomongin belanja modal, tadi juga ngomongin masalah transportasi juga, proses barang dan jasa, gitu kan Bu ya. Nah, dengan penyerapan belanja modal Pemkot saat ini, apakah juga berdampak pada infrastruktur kota yang di Surabaya selain pengendalian banjir Bu, seperti gorong-gorong, box culvert, dan juga rumah pompa Bu? Iya, jadi begini. Alhamdulillah sekarang ini sedang ada revisi RT RW, rencana tata ruang tata wilayah Kota Surabaya. Di RT RW itu nanti kita juga akan berbicara tentang jalan yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya yang akan menghubungkan dari Juanda langsung ke area barat. Itu kita bicara modal juga, belanja modal juga. Ketika itu tidak terlaksana, maka kembalinya kepada apa? Mobilitas perdagangan dan ekonomi. Nah, di RT RW Kota Surabaya itu juga kita bicara apa? Pusat-pusat pelayanan publik Kota Surabaya. Nah, pelayanan publik Kota Surabaya kalau Mbak Kety membaca ada di mana? Siola mana pusat kota. Harusnya pelayanan publik itu mendekat.
Sehingga ketika belanja modal ditambah, maka mal-mal pelayanan publik ini juga salah satu agenda yang akan menjadi menambah modal. Kemudian kita bicara masyarakat. Artinya tidak hanya ada satu aja di pusat kota gitu ya Bu ya? Betul. Di wilayah-wilayah misalnya Surabaya Selatan, Barat, Timur itu harus ada juga? Di RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, itu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Memudahkan, melancarkan, sehingga masyarakat jadi, oh Surabaya itu enak, Surabaya itu nyaman. Jemput bola gitu ya Bu ya? Nah itu salah satunya. Kemudian kita juga bicara tentang belanja modal untuk apa? Rutilahu misalnya, untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Jadi masih luar biasa banyak begitu ya untuk modal yang harus dikuatkan di kota Surabaya ini, termasuk juga sarana-sarana pariwisata yang untuk menguatkan pariwisata kota Surabaya, termasuk juga sarana-sarana untuk peningkatan pengurangan pengangguran, kemiskinan. Itu apa? SWK. Jadi kalau kita bicara, kemarin kita minta kepada pemerintah kota Surabaya menghitung betul untuk menuju pentahapan 40%, prioritasnya akan di mana? Apakah nanti di pengendalian banjir, apakah nanti di transportasi, apakah nanti di pengendalian penguatan pengentasan kemiskinan, pengangguran, sekolah. Sekolah sampai sejauh mana? Kalau Mbak Kety mendengar banyak sekolah-sekolah yang butuh direnov. Banyak masyarakat yang menginginkan penambahan PPDB ini ya, penambahan sekolah SMP, SMA. Kalau kita fokusnya di SD, SMP, SMA provinsi itu kalau menggunakan bagaimanapun juga asetnya pemerintah kota Surabaya kalau kita bicara. Ya karena memang masih di wilayah kota Surabaya begitu ya Bu ya. Baik, Bu Aning, kalau kita lihat sendiri ini masih ada beberapa bulan di tahun 2023 supaya tidak terjadi lagi penyerapan belanja modal di tahun 2002 tidak terulang lagi. Nah, bagaimana DPRD Surabaya ini akan memantau, mengevaluasi penggunaan dana belanja modal yang ditingkatkan untuk tahun 2023 ini, Bu? Ya, jadi kemarin kita sudah membahas di seluruh komisi, dari komisi A sampai dengan D, untuk apa? Mengkritisi LPJ Wali Kota tahun 2022, sehingga menemukan anggaran belanja modal yang masih 18%. Semua komisi dari A sampai dengan D itu sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota Surabaya untuk menambah belanja modal itu di masing-masing item. Yang akan dimasukkan di mana nanti di APBD 2023 perubahan. Kalau dari komisi C kemarin merekomendasikan terkait pengendalian sampah. Pengendalian sampah ini misal ya Mbak Kety, TPS 3R. TPS 3R itu membutuhkan satu TPS 3R 2000 meter persegi aset pemerintah kota. Kemudian membutuhkan inovasi alat, itu kembali kepada modal. Jadi tidak hanya banjir, tidak ada transportasi, PR-nya itu menyeluruh pemerintah kota Surabaya. Sehingga kita sudah menghitung, minta kepada pemerintah kota menganalisa titik kemacetan, butuh pelebaran jalan, butuh anggaran berapa, di tahun 2023 dianggarkan berapa, transportasi 2023 butuh BTS dengan APBD dianggarkan berapa, naik berapa. Ini kita sudah menghitung rigid, sehingga nanti di APBD perubahan modal itu kita pastikan bertambah dari 18%. Artinya nih PR dari pemerintah kota Surabaya ini tidak hanya 1-2, tapi memang ini harus benar-benar diperhatikan ya Bu ya, karena memang banyak sekali PR-nya dari pemerintah kota untuk pemerintah kota Surabaya. Baik Bu Aning Ramawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Suara Rakyat, sudah ngobrol bareng. Semoga apa yang direkomendasikan, solusi yang ditawarkan oleh DPRD Kota Surabaya kepada pemerintah Kota Surabaya ini bisa dilaksanakan dengan baik agar Surabaya ini bisa nyaman dan sejahtera ya Bu Aning ya. Dan terima kasih Sobat Lentera sudah menyaksikan Suara Rakyat. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Sampai jumpa.